Wakil Direktur Umum Rumah Sakit Umum Baitul Hikmah di Kendal. Nah, selain beraktivitas selain itu juga menjadi sampai tahun 2019 jadi anggota parlemen di Jawa Tengah. Mungkin begitu pengenalannya. Saya semoga kita bisa belajar banyak dari apa yang disampaikan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Subhanallah tadi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Agung Budi Margono yang tadi sudah ketemu dengan kita semua selaku DPRD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus ketua fraksi PKS ya di DPRD Provinsi Jawa Tengah, teman-teman pengurus di Pakilo dan panitia penyelenggara. Saya kira semua yang hadir di sini, marilah kita senantiasa untuk bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Saya tadi berharap bisa sampai di sini jam 10, jam 9 dari lokasi tadi sempat di yayasan. Saya selaku pengurus ketua yayasan di Kabupaten Kendal, ada acara dulu di SMPT, jam 9 berharapnya langsung bisa sampai sini jam 10 lah kira-kira. Rupanya ada jalanan penuh banget di Jatinangor, harus muter sehingga sampai di sini jalanan yang penuh dari jam 11. Ini skenario, jadi kita nikmati saja. Bapak Ibu rahimakumullah, langsung saja saya dihubungi Bu Dini untuk bagaimana kalau kita punya mimpi mendirikan koperasi wanita. Ya, koperasi wanita, apapun namanya nanti, ini namanya lagi rencana. Koperasi wanita sejahtera, ya, yang mensejahterakan anggotanya. Next, dimulai dari sini. Yuk sama-sama kita meraih hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana hidayah itu hanya bisa kita gapai manakala kita mau membuka jendela hati dan jiwa kita, sebagaimana kalau pagi hari rumah kita kalau pas kiri atau kanan atau depannya menghadap ke timur, tentu matahari akan masuk. Tapi kalau kordennya dibuka, tapi kalau jendelanya dibuka, kalau enggak, sinarnya nggak bisa masuk. Hidayah itu tidak bisa dibeli, tidak bisa bahkan mungkin kita berusaha pun kadang kalau tidak dapat rahmat itu tidak dapat. Sudah berusaha sedemikian rupa. Oleh karena itu sebetulnya kita berharap pada Allah itu mendapatkan rahmatnya, yang dengan rahmatnya nanti akan terbuka hidayah. Karena sekali lagi, meskipun ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid, bahkan di depan masjid, tapi adzan berkumandang itu masih tidur di jenggonya depan rumahnya. Saya pernah sebulan datang ke masjid, ini orang udah pada menunggu imamnya, nunggu iqomah gitu, tapi masih tidur. Nah, saya yakin dia Muslim karena di desa ya, dari daerah kaum gitu. Tapi nggak dapat hidayah, jadinya nggak bisa datang ke masjid. Berapa orang yang rumahnya dekat dengan pesantren, tempat ilmu, tapi karena nggak dapat hidayah, ya nggak cari ilmu di situ. Ya.
Dan berapa banyak orang yang berada di sebuah lingkup dakwah, tetapi tidak tersentuh hatinya untuk mendapatkan hidayah. Karena itu penting kita senantiasa berharap kepada Allah untuk mendapatkan rahmatnya, sehingga hidayah itu masuk ke dalam relung hati kita. Next. Apapun yang kita lakukan itu semuanya adalah dalam rangka untuk mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hidayah itu sudah masuk. Nah, kita ini ya segala aktivitas hidup kita itu kalau nggak mendapat ridho Allah ya sayang. Ya. Seolah tidak ada artinya. Oleh karena itu, mulai dari tidur sampai tidur kembali, harapannya kita bisa untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan ridho dari Allah SWT? Ya, syarat diterimanya amal dan syarat Allah ridho apa? Ya, ada tuntunannya. Tapi sebelum itu adalah ikhlas untuk mengharap ridho Allah. Dan bukankah syaitan itu tidak akan bisa mengganggu manusia untuk diajak masuk neraka? Ya, terhadap hambanya yang apa? Mukhlasin, yang ikhlas untuk mengharap ridho dari Allah SWT. Nah, mulai tidur sampai tidur kembali kok kita bisa dapat ridho Allah, bagaimana caranya? Selain ikhlas, selain mengikuti tuntunan, terus apa lagi? Dua ya syaratnya itu. Ya, ikhlas sesuai dengan tuntunan. Ada tuntunannya. Nah, kalau mau tidur apa tuntunannya? Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Tidur? Alhamdulillah. Nah, setelah itu masuk kamar mandi. Tata caranya gimana? Kaki kiri dulu, apa yang dibaca? Allahumma inni a'udzubika min syarri Terus kalau kamar mandinya bagus, bisa sekalian wudhu di situ. Ya, ada tata caranya wudhu, bagaimana wudhu dan sebagainya. Keluar ke kamar mandi, kanan bacaannya Ghufranak. Nah, itu semua keluar rumah Bismillahirrahmanirrahim, mau bekerja dan lain sebagainya, semua mau ada tuntunannya. Itu di dalam Islam. Gak ada satupun sehingga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka 24 jam waktu yang tersedia untuk kita itu harusnya bisa bernilai ibadah dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Next. Nah, ini yang menjadi sumber dari segala sumber hukumnya seorang mukmin, seorang muslim. Merujuknya adalah Al-Quran dan Sunnah. Tadi amalan-amalan kita diterima oleh Allah, manakala kita merujuk di sini. Lanjut. Nah, din yang kita peluk hari ini itu sudah sempurna. Tidak ada satu sisi kehidupan pun yang tanpa aturan dari Allah. Oleh karena itu Allah sampai menyampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, ini yang kita terima ini sudah sempurna. Dan tentang kesempurnaan din yang kita perlu ini, hasilnya sudah sama-sama kita ketahui. Pernah Islam itu menjadi jaya, tidak seperti sekarang yang Islam masih puritan, masih ketinggalan gitu ya. Tetapi Islam pernah jaya, sehingga Allah menyampaikan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, kesempurnaan di dalam Islam itu sudah mampu dibuktikan bahwasanya kita menjadi khairul ummah, ummah yang terbaik. Apakah saat ini kita umat yang terbaik? Belum. Secara ekonomi kita ketinggalan. Ya, sekarang ini pada berguru bagaimana untuk menjadi kaya, tapi masih kalah dengan oligarki. Ya, kita belum. Yang kaya baru
Saudi Arabia, Mekah negara kaya minyak. Tetapi persaudaraannya Islam seluruh dunia belum tampak. Gitu. Artinya Muslim yang ketinggalan, masih tertinggal, belum ada yang nolong, dan seterusnya. Nah, maka kuncinya sebetulnya tidak dinasi tak murna bil ma'ruf ya, lanjut. Itu di pembicaraan yang lain. Ya, sehingga oleh karena itu yang suka biasa membaca iftitahnya ini atau kalau enggak membaca Al-Qur'an ini ya, maka sampai kita itu karena kesempurnaan dinul Islam, karena baiknya dinul Islam, apalagi kemarin ketika Qatar, hari ini bukan kemarin, Qatar ketika menjadi panitia Piala Dunia sepak bola mampu menunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Betapa banyak orang yang kemudian masuk Islam karena sepak bola. Ini luar biasa. Sampai mereka mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya seluruh apa yang kita miliki ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kenapa? Karena kita sudah merasakan nikmatnya dinul Islam. Lanjut. Nah, dengan kesempurnaan, dengan kondisi seperti itu, maka manusia itu tergolong menjadi 3 golongan. Ada yang mukmin, beriman dan bertakwa, ada yang kafir, dia tahu, tapi dia tetap mengingkari karena belum dapat hidayah. Ada yang munafik, ngaku-ngakunya mukmin, muslim, tapi ingkar, menolak tentang aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita termasuk yang golongan pertama sebagai mukmin. Bukan yang kedua, naudzubillah, apalagi yang munafik. Tapi yang munafik ini jerangkat-jerangkat loh. Yang munafik ini jerangkat-jerangkat loh. Potensinya ada di yang ketiga itu ada. Ya, yang ketiga itu ada. Naudzubillah ini. Lanjut. Nah, bagaimana kalau kaitannya dengan ekonomi? Bagaimana kaitannya dengan mengelola uang? Maka di sini hati-hati terkait dengan riba. Nah, seperti apa sih? Yuk kita buka. Sebetulnya ayat-ayat yang menyatakan bahwa riba itu adalah haram itu ada di Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal nas. Kita tinggal di sini dulu. Next, Mas. Jadi naik lagi. Next. Nah, contoh ini. Next. Oh, orang-orang yang makan atau mengambil riba, ya, makan yang mengambil bunga atas uang gitu, ya. Itu tidak ada bukti seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit. Saya mudah menggambarkannya seperti ini saja. Jika kau udah libur diteruskan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ketika menapaki setiap saf di dalam surga itu, neraka itu, ya di neraka ini adanya. Itu didapati orang yang perutnya menjuntai triwalin kelas juga sampai ke lantai. Ya, kisahnya seperti itu. Yang itu terjadi karena ini salah satunya dia memakan riba. Nah, kembali ke atas, Mas. Halaman sebelumnya tadi. Nah, dzalika bi annahum qalu innal bai'u mithlu riba. Yang demikian itu
Kenapa mereka perlunya sampai menjual itu? Karena dia mengatakan bahwasanya menyamakan antara jual beli dengan riba. Nah, apa toh bedanya jual beli dengan riba? Kalau jual beli itu kenaikan uang atas barang, tapi kalau riba itu kenaikan uang atas uang. Tidak betul. Dijual beli itu ada rukunnya 5, rupa-rupa warna. 5 rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada uang, ada barang, ada ijab kabul. Ya. Umi, sebut saja uminya namanya, sedang nyegat bakul Bandungan. Mau beli, belilah sayur. Pak, tahu serasi berapa ini? Ya, 10.000 Pak. Mbak, Bu, 10.000. Ah, kurang ah. 10.000 udah bagus itu, yang lainnya 11.000 aja, 10.000. Maka penjualnya siapa? Bakul sayur Bandungan. Pembeliannya siapa? Ini. Yang dibeli, dijual beli apa? Tahu. Harganya ada uangnya berapa? 10.000. Ijab kabulnya apa? Ya sudah tak beli 10.000. Nah, maka sah. Itu yang disebut dengan jual beli. Kenaikan mungkin dia mulanya harganya 8.000, 7,5. Dijual ke Umi berapa? 10.000. Dia dapat tambahan nilai uang berapa? 2.500. Kenaikan uang atas barang itulah yang disebut dengan jual beli. Untuk halalan thayyibah. Tapi kemudian anakku harus dikontrak. Aku minjem duit 300, padahal yang harus dibayarkan ke sekolah 500. Boleh? Mau kembali kapan? Sebulan lagi lah. Ya nanti jadi 225 ya. Nah, yang 25.000 itu kenaikan uang atas uang. Nah, orang yang disebut seperti dalam ayat 275 itu menyamakan kenaikan uang atas uang dengan uang atas uang itu dianggap sama. Orang kedua ini kan ini kan jual beli. Nah, yang begitu dilarang oleh Allah. Lanjut Mas. Ya, kita lagi dulu. Wa'alallahu bai'u wa haramul riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun lir rabbi ya, fantaha falahu ma salafa. Barang siapa yang ketika datangnya ayat ini, jadi setelah tahu ayat ini, kemudian Mbak. riba ini, maka yang kemarin-kemarin kalau sudah praktek dengan renter, ya, maka itu oleh Allah itu urusannya terserah Allah. Kalau kita mau aku tak itu bisa, kemudian ini disedekahkan kelebihan-kelebihan itu, maka Allah mungkin akan lebih ridho, lebih memberikan ampunan, memberikan pahala yang besar. Tapi kalau misalkan itu waktu nggak bisa menghitung belum sampai berapa gitu, tapi sudah makan juga dan lain sebagainya, tapi berhenti besok-besoknya lagi, seterusnya sudah makan lagi, maka itu urusannya terserah Allah SWT. Tetapi waman ada faulaika ashabun. Tetapi barang siapa yang kemudian Pak orang ben gitu tak lanjutin terus, ya maka Allah bilang mereka masuk sebagai penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal. Nah, setelah ini memang ada dari sini yang makan renter, ada ya.
Ini kan umahat seluruh yang ada adalah insya Allah ibu-ibu ini mau bersepakat ya mengelola koperasi yang koperasinya itu nanti kalau untuk anggota nggak pakai rente, nggak pakai bunga. Nah, lalu pakainya apa? Nanti kita belajar bersama. Next, yuk. Terus lewati. Ya, jadi sekilas sudah kita sampaikan. Nah, dosa riba ini hadis. Kalau tadi ayat Al-Quran sebetulnya ada yang semakna dengan itu banyak. Apa munggo apa berlipat-lipat, ya berlipat-lipat itu. Rasulullah bersabda, dirhamun riba ya'kulur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu min sittah wa talatina zanyah. Artinya 1 dirham yang diambil dari riba, yang dimakan dari riba, ya, 1 dirham itu sekarang setara dengan 46.125. 1 dirham senilai 46.000 hari ini yang diambil karena 1 gram perak itu sama dengan 15.500 hari ini. Itu yang diambil dari riba itu dosanya lebih besar di sisi Allah daripada dosa 36 kali. Dapat untung dari renter yang jumlahnya hanya 46.000 kurang dari 50.000. Itu dosanya di sisi Allah itu lebih besar dari 36 kali kita melakukan zina. Yang kita tak terbayang melakukan itu. Karena kalau masih belum nikah dicambuk berapa? Bukan disambut 100 ya? 100 kali, tapi kalau sudah nikah dirajam sampai meninggal. Itu dosanya orang zina. Ya, dosanya orang zina. Kadang-kadang ini perlu diajarkan ke anak ya, karena hidup di masa sekarang itu kadang-kadang mereka dapat informasi yang buruk lebih banyak, tetapi ancamannya nggak pernah mereka dengar. Ya, bahwa zina itu kalau sudah menikah dirajam, kalau belum menikah dicambuk sekian kali kayak di Aceh itu sudah diberlakukan itu, atau di negeri-negeri Muslim. Nah, oleh karena itu hadiah, kalau untung cuma 50.000 kok 36 kali zina, alhamdulillah. Lanjut. Nah, di hadis yang lain Rasulullah bersabda, ya riba asalah 1 wasab'un baban aisaru hamislu ayam diharul julu ummah wa in arba agar riba irdur rajulun muslim. Riba itu ada 73 pintu. Yang paling rendah atau ringan adalah semisal dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Pernah kita terbayang begitu? Ya, sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seorang melanggar kehormatan saudara. Ya. Nah, ini betapa Rasulullah itu ingin menyampaikan dosa riba itu gede gitu. Ya, lanjut. Di kesempatan yang lain Rasulullah bersabda bahwasanya Allah melaknat orang yang memakan riba, mewakili transaksi riba, 2 orang saksinya dan orang yang menuliskannya. Dia sekantor. Sekantor kenal kabeh. Nah, ini oleh karena itu beberapa teman-teman kita yang dulu bekerja di perbankan konvensional pada hijrah setelah ada perbankan syariah masuk ke pola syariah. Ya, lanjut. Waduh, adikku, mbak Yuku, ibuku masih kerja berapa? Kasih tahu. Ya. Amanat terakhir Rasulullah pada 9 Dzulhijjah pada saat itu adalah haji wada. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhan dan Dia pasti akan menghitung amalan.
Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal uang pokok kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita apapun mengalami ketidakadilan kalau kita tinggalkan riba. Ya, next. Tidak diragukan lagi bahwa riba itu adalah haram. Ya, sebisa mungkin dihindari. Nah, bagaimana ketika riba ini dilarang? Apakah Allah dan Rasulnya memberikan solusi? Kasih solusi. Nah, di dalam Quran surat 30 ayat 39, riba itu dilarang, tapi kemudian dikasih solusi. Nah, kalau ada masalah ekonomi umat seperti ini, bagaimana cara menolongnya? Yuk, next. Nah, ini tadi orang miskin, udah susah, dapat masak. Ini orang miskin tapi masih mau usaha, tapi usahanya jadi memiliki untuk penghasilan kiro gitu. Nah, ini miskin tapi UMKM tapi mau berdagang, mau bikin tempe. Kalau sudah berdagang, bikin tempe, punya uang, kumpulan kayak begini, nanti punya koperasi nabung. Next. Nah, ini melakukan tabungan, tabungannya banyak. Nah, koperasinya yang mengelola amanah, orangnya pintar-pintar, terampil, akhirnya uangnya berkembang, tumbuh, nyiapin pendidikan buat anaknya, dan seterusnya. Nah, saatnya koperasi wanita sejahtera untuk berperan, berperan tadi yang miskin, yang ada miskin, yang udah mulai punya usaha tapi kecil, berkumpul gitu. Nah, semuanya saling sama-sama yuk dirikan koperasi. Nah, lanjut. Nah, koperasinya yang koperasi tanpa riba.
Nah, nanti bentuknya macam-macam, terserah mau koperasi yang keuangan, jasa keuangan, atau koperasi umum tapi di dalamnya ada jasa keuangannya, terserah. Nanti biar timnya Budi yang mengelola, merencanakan nanti mau bagaimana dan lain sebagainya. Ya, itu belum dirubah. Nah, bentuknya nanti pertama menerima iuran anggota tabungan. Tabungan itu ada dua instansi. Ada tabungan yang bersifat titipan, namanya wadiah. Ada tabungan yang sifatnya kita investasi ke lembaga. Ya, kalau titipan ini murni awal titip 100.000 dan nanti kalau ngambil dapat 100.000, namanya titipannya diambil. Apakah dapat tambahan? Monggo bila kooperasinya berkenan untuk membagi. Tapi ini tidak dijanjikan. Beda dengan yang kedua. Yang kedua investasi. Kalau investasi nanti namanya investasi setelah diambil dapat SHU atau dapat keuntungan bagi hasil. Itu kalau investasi. Tapi nanti bisa diambil kebijakannya oleh koperasi bahwasanya yang titipan pun dapat SHU tapi nilainya lebih besar kecilnya beda. Kalau titipan nggak ada resikonya. Yang bertanggung jawab adalah koperasi. Dititipi sepeda motor, balik sepeda motor enggak? Nek ono sing rusak kira-kira nempuhi apa enggak? Nempuhi. Terus kita langsung hilang mas, tapi kita foto. Wah ini dibutuhkan bocah-bocah. Tapi ini bentuk serang. Bocah ngomong benar. Bentuk serang dia akhirnya. Kalau titipan, ya. Sebentar, di situ dulu. Nah, kalau mudharabah itu begini. Koperasi ini punya usaha. Uang yang dari iuran anggota semuanya dikumpulkan. Di usaha itu digunakan dan dapat untung. Nanti untungnya dibagi sesuai dengan rata-rata dari yang punya iuran kertas. Dan nanti anggotanya kalau 1.000 baginya per 1.000 orang. Nah, itu lebih susah. Pakai IT sistem nanti lebih mudah. Sekarang zamannya udah zaman IT, informasi teknologi ya. Seperti itu titipan. Nah makanya kalau kita nabung di bank muamalah, bank syariah mandiri, BSI, dan bank-bank syariah yang lainnya, ketika kita mengambil mudharabah harusnya kita membaca akad mudharabahnya kita menitipkan atau menginvestasikan ke bank syariah. Tetapi kebanyakan kita nggak baca. Ya, nggak pernah baca. Ketika nanti ada masalah, dulu akadnya gimana? Baru baca akadnya, gitu. Ya kan? Nah harusnya udah dari awal kita tahu kalau nitip ataupun investasi. Lanjut. Nah, dana yang terkumpul di KJKS wanita atau koperasi wanita nanti bisa dana program, bisa next ya. Ini dana program dulu saya ngelola punya Kementerian Sosial. Dana menyekop biasanya ada APBD, kabupaten, kota ataupun provinsi dan lain-lain dari sumber yang sah menurut hukum. Dan tiba-tiba yang tidak sah menurut hukum dan lain-lain. Terkumpul dananya akan nanti disalurkan ke anggota, anggota dapat untung berbagi, untungnya dikumpulkan, nanti di-SHU-kan kepada anggota. Itu, tapi ini pengelolaannya nggak boleh main-main, harus benar-benar diserahkan ke ahli. Saya itu tahun berapa ya pas ngelola dana
harapannya begitu. Kalau jadi ini kan namanya mimpi, ya. Mimpi itu bisa jadi kenyataan esok hari. Ya, lanjut. Nah, nanti bentuknya karena kita koperasi, ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada investasi anggota, ada dana pihak ketiga, dan seterusnya. Setelah terkumpul semua disalurkan. Ya untuk gaji pegawai, untuk sewa kantor, bayar listrik, bayar telepon, pulsa, dan lain sebagainya. Nanti pendapatan dikurangi biaya operasional. Nanti awal-awal masih rugi sampai bulan tertentu BEP, break even point, antara pendapatan dengan pengeluaran 0 ya bisa ditutup. Terus nanti setelah BEP untung sedikit naik kayak teman-teman izin sampai 10 miliar 20 miliar apa namanya dana yang mereka miliki mereka kelola. Nanti untungnya udah mulai banyak, misalnya mulai naik. Kepengen? Ya itu harus usaha keras. Perlu usaha keras yang luar biasa. Yuk lanjut. Nah, kalau dananya sudah terkumpul di Koperasi Wanita Sejahtera, maka nanti disalurkan ke anggota. Satu-satu Mas, kalau ini penjelasannya agak panjang kali lebar. Nah, ya. Walaupun nanti keterangannya materinya ada di bawah banyak, tapi saya ini jelaskan persatu. Materi ini yang di bawah itu materi untuk S2. Jadi nanti ibu-ibu ini seperti kuliah S2. Baik, dana yang dikelola oleh Koperasi Wanita Sejahtera itu nanti kan sudah terkumpul. Kalau sudah terkumpul namanya bukan dihutangkan, tetapi dibiayakan. Ya, dibiayakan. Bedanya antara syariah dengan tidak syariah adalah antara hutang piutang dengan transaksi syariah. Kalau penyaluran namanya pembiayaan. Kalau jenengan awal-awal sudah menyebut hutang piutang, maka jenengan pasti terjebak riba. Ya. Jadi di sini nanti awal mindset yang harus kita pakai di dalam pikiran kita adalah di dalam Koperasi Wanita Sejahtera tidak ada utang piutang. Yang ada apa? Yang ada adalah kita muamalah dengan cara syariah. Yang pertama, model investasi. Ini model susah dulu ya. Kalau mudharabah itu adalah antara satu orang dengan satu orang. Ya, contoh punya usaha Bu di rumah. Usahanya kecil-kecilan. Apa? Jualan kue. Jualan kue. Oke, Ibu siapa namanya? Ani. Bu Ani jualan kue. Tiap bulan omsetnya 2 juta. Ya. Dengan omset 2 juta itu keuntungannya nanti bisa 5% misalkan. Oke, punya hitung-hitungan mau Ibu Ani dulu kuliah sehingga kalau jualan kue sekalipun catatannya bagus. Ya, pulaan berapa, biaya bahan baku berapa, total jadi kue set ini harga jualnya sekian, harga pokoknya sekian, untungnya sekian, ketahuan 5%. Dicatat Bu. Ini salah satu masalah kita, meskipun sudah sarjana, tapi kalau bisnis nggak pernah dicatat, nggak pernah dihitung dengan baik. Ternyata untungnya besar, sudah mampu bayar zakat, ternyata belum bayar zakat. Nah itu masalah. Nah begitu nanti dapat, Pak, anakku bayar sekolah 2 juta, modalku pakai untuk bayar sekolah, boleh nggak? Aku kerja sama jenengan. Apa sih Bu usahanya? Kue. Hitung 5% keuntungannya. Oke, kerjasama antara Koperasi Wanita dengan Bu Ani. Nah, Bu, kalau nanti benar hitungannya seperti ini untungnya, maka nanti bagi hasilnya berapa? Karena saya yang kesel Pak, jadi kan tidak kuat. Berapa bagi hasilnya? 40-60 gimana? Oke, caca 40-60. Maka yang disepakati di depan itu adalah nisbahnya.
prosentase bagi hasilnya. Hasilnya kapan? Setelah sebulan dijalani, ada laporannya, ada duitnya. Pak, untungnya ternyata tidak 5%, 10%, Pak, ini berkah kita pakai cara syariah. Berapa bagi hasilnya? 40. Berarti jenengan tadi berapa? 10% jadi 2 juta berarti 200. Ini contoh ya. Oh, sama dulu ya mata lakoni lah. Kayak sebulan gitu ya. Ya, ini contoh aja. Nah, kalau ternyata pada akhirnya pendapatannya tadi 2 juta, 10% 200, maka yang 80.000 untuk koperasi, yang 120 untuk pengusahaannya. Ini yang mudharabah. Oke, kalau musyarakah itu satu usaha tapi rombongan yang menyertakan lebih dari satu, yang usaha juga bisa jadi lebih dari satu, itu musyarakah. Bagi hasilnya ditentukan di depan, tetapi nanti pengenaannya adalah di belakang. Tapi mudharabah dan musyarakah ini adalah untuk masyarakat al-amin, masyarakat trust, terpercaya, gitu. Sehingga ini bisa jalan dan masyarakat profesional yang di sana dicakuti, sehingga tahu nanti untungnya berapa. Dan yang orangnya modelnya nggak pernah nyakuti. Dia pakai ini ya bubar jalan, nggak bisa. Nah, ini masyarakat Indonesia itu meskipun namanya al-amin gitu, tapi nggak